Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Habib. Ya. Misalkan di musola, terus kita kan azan. Nah, habis azan sholat sunnah qobliyah. Habis itu sambil nunggu jamaah puji-pujian. Cuman sampai lama nggak muncul jamaahnya. Terus kita qomat sendiri. Habis itu niat sholatnya kita tetap jadi imam apa munfarid? Misalkan maghrib, misalkan imam, tetap kita bacaan jahar apa enggak? Baik. Maghrib ya. Maghrib. Ya setiap sholat sih kadang, Bib. Oh gitu. Ada sebuah keterangan, jika kalian sholat di suatu tempat yang tidak ada penghuni, ya, fi falatil ardi, di suatu tempat yang tidak ada penghuninya ataupun tidak ada orang untuk diajak berjamaah, maka falyu'adzin, azan, kemudian iqamah, kemudian sholatlah, maka Allah akan mendatangkan hamba-hambanya untuk menjadi makmum, hamba-hamba yang kalian tidak melihatnya, untuk menjadi makmum. Ada keterangan itu. Jadi walaupun kita berjamaah tapi dengan selain manusia, tetap pahalanya pahala berjamaah. Ada malaikat. Bisa saja karena kita niatnya berjamaah tapi tidak ada orang yang mau berjamaah, Allah mendatangkan malaikat. Empati malaikat datang bermakmum kepada kita, atau jin. Boleh emang berjamaah dengan jin? Tidak apa-apa. Emang kenapa? Ada kitab Ahkamul Jan karya Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli itu ulama besar di kurun 400-an Hijriyah. Saya punya kitabnya. Bolehkah berjamaah bahkan bermakmum kalaupun ada yang jadi imamnya jin sekalipun? Kata Imam Ash-Shibli sah. Karena apa? Karena jin dan manusia itu mukallaf, sama-sama terbebani oleh syariat, diperintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua-duanya ketaklif oleh syariat Islam. Boleh, apalagi cuma mereka yang jadi makmum, tidak apa-apa ya. Beres sholat, pas ruku, belum sholat, belum beres, pas ruku, ketika sholat di belakang ada jin, datang lagi jin lagi. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung ke belakangnya, ternyata dibaca Lee, watch out, merek jinnya itu jin celana, kan ruku kelihatan jeansnya doang gitu kan, itu yang satu bos mereknya gitu kan. Nah, bagaimana ketika sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya, apakah kita ketika sholat sendiri bacaannya jahar? Disunnahkan jahar, disunnahkan jahar. Barangkali nanti ada orang yang belum sholat ngedengar kita sholat jahar, sedang sholat tapi sendiri dia buru-buru wudhu dan ikut sholat jamaah, bisa seperti itu. Atau selain manusia ada yang ikut bermakmum, nggak apa-apa. Emang kenapa? Masalah bolat loh gitu. Dan fadilahnya orang yang menunggu sholat untuk jamaah, menawar ila sholati, siapa orang yang menunggu sholat untuk sholat berjamaah maksudnya, maka fayuktabu lahu, maka dituliskan baginya terus menerus sholat mutawaliyat, terus menerus sholat. Jadi ketika kita adzan sholat sunnah, kemudian nunggu orang untuk sholat jamaah, saat itu, saat puji-pujian, saat sholawatan, saat diam, saat wiridan, menunggu berjamaah, siapapun menunggu sholat jamaah dalam kondisi sudah siap untuk sholat, maka dicatat baginya terus menerus sholat, seperti orang yang terus menerus sholat hingga dia selesai melaksanakan sholat jamaahnya. Jadi jangan pernah rugi
untuk kita menunggu waktu sholat jamaah. Berniat sholat jamaah walaupun tidak ada yang ikut berjamaah, tercatat sebagai orang yang berjamaah, niat jamaah. Orang yang terbiasa melakukan suatu ibadah kemudian keluar dari kebiasaan tapi tetap dalam ibadahnya, contoh biasa qiyamul lail, suatu saat ketiduran, atau biasa wiridan di malam hari, suatu saat ketiduran, kata Rasulullah sebutnya ahzab hizbi an hizbihi, siapa manfaata an hizbi, siapa yang tertinggal dari hizibnya, dari wiridannya, fil lailah, di malam hari, sehingga fayu'ta, dia akan mendatangkannya di siang hari, maka dia akan mendapatkan pahala pembacaan hizibnya tersebut sama dengan pahala di malam hari. Kita biasa qiyamul lail, ketiduran atau sakit, nggak kuat di malam hari, maka di waktu subuh kita mengqadha qiyamul lail kita, tetap dapat pahala sama seperti kita mengamalkannya di malam hari. Begitu. Kebiasaan kita sholat jamaah di waktu-waktu tertentu, ternyata kita menunggu jamaah, nggak datang-datang juga jamaah, maka sama dengan kita melaksanakan sholat jamaah, karena kebiasaannya kita jamaah dan tujuannya itu pun untuk jamaah, menunggu jamaah. Jadi jangan rugi, terus bertahan.